Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Zofar dengan NIM 240 711 dari S1 Teknik Elektro kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir semester dan kuis mata kuliah pengukuran listrik dengan dosen pengampu Ibu Dila Marta Putri STMT. Dan di video ini saya akan membawakan materi tentang pengukuran tahanan pentanahan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih gedung-gedung besar, menara BTS, bahkan rumah kita itu punya kabel yang ditempelkan ke tanah? Apa fungsinya? Dan bagaimana kita tahu apakah sistem itu bekerja dengan baik? Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi hari ini, yaitu pengukuran tahanan pentanahan, atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai ground resistance measurement. Dan di video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, apa itu pertanahan dan mengapa itu penting. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistensi pertanahan. Yang ketiga, tipe-tipe sistem pertanahan. Dan yang terakhir itu, ada 4 metode pengukuran tahanan pertahanan yang umum digunakan. Yuk, langsung kita mulai ke dalam pembahasannya. Yang pertama, apa itu pertanahan? Secara sederhana, pertanahan itu adalah proses membuat sambungan antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Analoginya seperti ini. Bayangkan kamu punya gelas penuh air. Nah, lalu kamu tambahkan air terus. Pasti akan meluap kan? Nah, dalam sistem listrik, arus berlebih atau tegangan transien itu ibarat air yang meluap. Nah, pentanahan adalah saluran pembuangannya ke ground. Tempat arus berlebih itu dialirkan dengan aman ke bumi, supaya tidak membahayakan manusia atau merusak peralatan. Yang penting diingat, sambungan pertanahan itu harus memiliki tekanan yang rendah atau low impedance, agar bisa arus itu mengalir dengan lancar ke tanah. Kalau tekanannya tinggi, arus tidak bisa terbuang dengan baik dan sistemnya akan bisa gagal. Nah, selanjutnya, mengapa sih perlu pentanahan? Pertahanan itu penting karena ada beberapa faktor atau ancaman utama yang dapat kita atasi dari pentanahan yang baik. Yang pertama itu ada electrical fault, yaitu gangguan listrik seperti konsleting yang bisa memicu sekring atau pemutus arus yang bekerja. Yang kedua ada sambaran petir. Ini yang paling berbahaya. Saat petir menyambar, energinya sangat besar. Kalau sistem pertahanan yang buruk, energi itu bisa menghancurkan peralatan senilai jutaan rupiah dalam sekejap dan bahkan bisa membuat manusia itu dalam keadaan berbahaya, bahkan bisa mati. Yang ketiga, ada radio frekuensi. Gangguan dari frekuensi radio yang bisa merusak sistem elektronik sensitif. Yang keempat, ada static discharge, yaitu pelepasan muatan statis yang berbahaya, terutama di lingkungan industri atau dekat bahan mudah yang terbakar. Bahkan ada estimasi minimal 15% masalah kualitas daya listrik yang berhubungan langsung dengan sistem pertahanan tanah yang buruk, termasuk harmonik dan faktor daya yang bermasalah. Ini yang pertama, sambaran petir pada peralatan dengan sistem pertahanan yang buruk akan menghancurkan jutaan rupiah peralatan yang akan berimbas pada hasil produksi setiap tahun. Selanjutnya, mengapa sih pertahanan ini harus diukur secara rutin? Kalau sistem pertahanan sudah dipasang, apakah tugasnya sudah selesai? Ya tentu belum. Seiring waktu, kondisi tanah bisa berubah-ubah. Tanah yang korosif atau mengandung kelembapan tinggi, ketegangan tinggi, atau suhu tinggi bisa mempercepat kerusakan batang elektroda tembaga dan menaikkan nilai resistensi pentanahan. Oleh karena itu, pengukuran pertanahan tanah perlu dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali. Jika ditemukan peningkatan nilai resistensi lebih dari 20% dibandingkan pengukuran sebelumnya, teknisi wajib segera memperbaikinya, bisa dengan menambah batang elektroda atau menggantinya. Nah, selanjutnya itu ada standar nilai resistensi pertanahan. Lalu, berapa sih nilai resistensi pertanahan yang dianggap aman? Umumnya atau idealnya, nilai resistensi pertanahan adalah 0 ohm atau nggak ada sama sekali resistance atau hambatan yang untuk mengalir ke tanah. Namun, dalam praktiknya, hal ini sudah dicapai. Oleh karena itu, berbagai standar internasional telah ditetapkan batas maksimumnya. Yang pertama itu ada NFPA, National Fire Protection Association, dan IEA, yang menetapkan standar maksimumnya itu 5 ohm atau kurang. Pokoknya maksimal itu 5 ohm lah. Yang kedua itu ada PUIL, dari PUIL itu atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik Standar Indonesia.
juga menetapkan standar yang sama, yaitu maksimal 5 ohm ke bawah. Jadi, hasil pengukuran menunjukkan nilai di atas 5 ohm, sistem pertanahan tersebut tidak memenuhi standar dan harus segera diperbaiki atau diganti. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi resistansi pertanahan. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya resistansi pertanahan. Yang pertama itu ada panjang atau kedalaman pemasangan dari elektroda yang ditancapkan. Semakin kecil nilai resistansinya, maka itu karena menjangkau lapisan tanah yang dianggap lebih lembab dan lebih konduktif. Yang kedua, diameter elektroda pentanahan. Elektroda dengan diameter lebih besar memiliki permukaan kontak lebih luas dengan tanah, sehingga resistansinya lebih rendah. Yang ketiga, jumlah elektroda pentanahan. Menggunakan lebih dari satu elektroda yang terhubung secara paralel akan menurunkan resistansi total sistem. Yang keempat, desain sistem pertanahan. Mencakup konfigurasi elektroda, jenis material, dan layout keseluruhan sistem. Sebagai contoh nyata, dari tabel slide ini, tanah jenis moist humus atau tanah gambut memiliki resistivitas hanya 30 ohm kali meter, sehingga elektroda setinggi 3 meter sudah cukup menghasilkan resistansi 10 ohm. Bandingkan dengan tanah berbatu atau stony soil yang resistivitasnya mencapai 30.000 ohm per kali meter. Di sini diperlukan elektroda sangat dalam atau konfigurasi khusus. Dan ini sangat relevan banget untuk kondisi di Indonesia, terutama di Riau. Daerah dengan tanah gambut dan lembab justru lebih mudah memenuhi standar pertanahan dibandingkan daerah berbatu. Selanjutnya, ini merupakan cara koneksi ke tanah. Ini merupakan alat untuk mengukur tahanan tanah tersebut. Ini merupakan ada ground konduktor dan ada koneksi antara ground konduktor dan ground elektroda. Yang paling bawah ini atau untuk menunjukkan tanahnya itu dinamakan ground elektroda. Selanjutnya ada sistem pertanahan. Nah, sebelum kita membahas cara mengukur, kita perlu tahu dulu bagaimana sih bentuk fisik sistem pertanahan itu. Ada 4 tipe utama sistem pertanahan. Yang pertama ada satu batang elektroda atau single rod. Yang ini merupakan paling sederhana. Satu batang tembaga ditancap ke tanah, biasa digunakan untuk proteksi petir pada bangunan sederhana atau sebagai cadangan grounding utilitas. Yang kedua ada sekelompok elektroda atau multiple rods. Nah, ini ada beberapa batang elektroda yang dipasang berderet pada gambar di slide. Nah, itu tuh digunakan untuk bangunan besar atau area substations seperti menara BTS. Yang ketiga ada elektroda mesh atau plate electrode. Nah, berupa lempeng logam yang ditanam secara horizontal, sangat efektif untuk daerah berbatu yang sudah ditancap sebagai batang vertikal. Karena daerah berbatu itu kan sulit untuk ditancapkan dalam yang kayak nusuk gitu kan. Jadi dibentuklah kayak plat yang seperti gambar di slide untuk memudahkan mengukur tahanan tanah di daerah bebatuan. Yang keempat ada elektroda mesh, jaringan atau grid, yaitu jaringan konduktor yang ditanam membentuk grid di bawah tanah. Digunakan pada fasilitas besar seperti gardu induk karena memberikan perlindungan yang merata di seluruh area. Seperti bergambar itu ada beberapa kotak atau bagian dari elektroda mesh tersebut karena itu bisa memberikan perlindungan merata di daerah area yang akan diukur tersebut. Nah, setelah kita tahu bentuk fisiknya, sekarang saatnya kita bahas bagaimana cara mengukur tahanan-tahanan tersebut. Di sini ada metode pertama untuk mengukur tahanan tanah. Yang pertama itu ada metode resistivity atau 4-point method. Nah, metode pertama ini dikenal sebagai Wender method atau metode 4 titik. Tujuan metode ini bukan untuk mengukur resistansi elektroda yang sudah ada, tetapi untuk mengetahui seberapa baik tanah di lokasi tersebut dapat mengalirkan arus listrik. Sebelum sistem pertahanan dipasang, hasilnya digunakan untuk menentukan desain sistem pertahanan yang sesuai. Nah, cara kerjanya itu ada 4 probe. Ini ada 4 probe seperti pada gambar. Nah, 4 probe itu ditancapkan ke tanah secara berjejer dengan jarak yang sama. Nah, kita sebut jarak ini sebagai A atau dalam satuan meter. 2 elektroda yang paling luar mengalirkan arus ke tanah, sementara 2 elektroda tengah mengukur beda tegangan yang terjadi. Dari hasil pengukuran tersebut, nilai resistitivitas tanah tersebut dihitung menggunakan rumus PE dikali 2Pi kali A kali RE, yang dimana PE itu adalah nilai resistitivitas tanah dengan satuan itu ohm kali meter,
Yang kedua itu ada RE, yaitu nilai resistansi yang terbaca pada alat ukur dalam satuan ohm. Dan yang ketiga itu ada A atau jarak tadi, dalam satuannya itu meter. Nah, metode ini memiliki keunggulan, yaitu probe-nya hanya perlu ditancapkan dalam sepertiga dari jarak yang tidak perlu digali dalam-dalam ke bawah. Selanjutnya ini merupakan contoh soal. Nah, di sini tuh contoh soalnya tuh Anda berencana untuk memasang elektroda pertahanan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pertahanan. Untuk mengukur tekanan jenis tanah atau soil resistivity pada kedalaman tersebut digunakan metode 4 titik atau 4 per meter atau metode resistivity dengan jarak antara elektroda uji sepanjang 9 meter. Alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Berapakah besar tekanan tanah tersebut? Nah, di sini yang diketahuinya itu kedalaman elektroda yang akan dipasang sepanjang 3 meter. Lalu ada jarak antara elektroda uji yang jaraknya itu 9 meter. Dan nilai resistivitas yang terbaca adalah RE-nya itu 85 ohm. Mari kita kerjakan. Nah, kan tadi di contoh soal itu ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama ada kedalaman elektroda yang akan dipasang. Tetapi itu tidak termasuk dalam rumus, jadi tidak digunakan. Lalu ada jarak antara elektroda uji atau A-nya itu jaraknya A sama dengan 9 meter. Tuh. Lalu ada nilai resistansi yang terbaca pada alat, itu disebut RE, tekanan 85 ohm. Nah, dari data yang diketahui itu yang ditanya berapa resistivitas tanah atau PE-nya itu berapa. Nah, jadi PE kita gunakan rumus tadi, PE 2 pi kali A dikali RE. Maka 2 dikali 3,14 dikali 9 dikali 85 ohm hasilnya sama dengan 4,805 ohm kali meter. Nah, segini didapat hasil resistivitas tanahnya dengan rumus 2pi dikali A dikali PE. Jadi 2 dikali 3,14, yaitu nilai P-nya 3,14, dikali 9 jaraknya, dan dikali RE, yaitu 85 ohm. Maka akan menghasilkan, kalau nggak nampak tuh hasilnya 4805,4 ohm kali meter. Nah, yang dimana nilai ini nih sangat tinggi, mendekati kategori dry sand soil berdasarkan tabel tadi, yang artinya tanah di lokasi ini kurang kondusif untuk pentanahan dan perlu elektroda yang lebih dalam atau desain khusus agar memenuhi standar 5 ohm. Selanjutnya ada metode fall of potential atau 3 titik. Metode ini juga dikenal sebagai metode 3 titik atau 3-pole method. Kalau metode sebelumnya untuk survei tanah sebelum pemasangan, metode ini digunakan untuk mengukur resistansi sistem tanahan yang sudah ada atau sudah terpasang. Nah, cara kerjanya itu terminal E pada gambar yang elektrode under test ini itu dihubungkan ke elektroda pertahanan yang diuji. Lalu elektroda bantu P2 yang kedua ini atau disebut potensial spike ditancapkan ke tanah pada jarak sekitar 80 feet atau 25 meter, kurang lebih 25 meter dari elektroda yang diuji. Lalu ada elektroda bantu C2 atau current spike, itu ditancapkan lebih jauh lagi ke dalam tanah sekitar 50 meter dari elektroda yang diuji. Nah, alat ukur ini bekerja dengan cara membandingkan tegangan pada kumparan tegangan, terminal P dan E, dengan arus yang mengalir pada kumparan arus, yaitu terminal C dan terminal E. Hasilnya diperoleh nilai resistivitas sistem penahan dengan rumusnya itu RPE sama dengan P per I. Analoginya sederhana. Bayangkan kamu menyuntikkan arus dalam tanah melalui elektroda C2, lalu mengukur berapa penurunan tegangan yang terjadi di sekitar elektroda pencanahan kita. Itulah yang dimaksud fall of potential, yaitu tegangan jatuh. Nah, selanjutnya itu ada metode stateless atau tanpa elektroda bantu. Ini adalah terobosan yang sangat praktis. Pada metode ini, kita masih harus menancapkan dua elektroda bantu ke tanah.
Nah, metode stateless ini, kedua elektroda bantu itu dihilangkan dan digantikan oleh dua buah klem. Klemnya itu yang pada gambar itu, dua klem. Nah, kedua klem ini seperti tang jepit yang dipasangkan pada konduktor pentanahan. Cara kerjanya itu, klem pertama atau yang disebut source itu berfungsi sebagai sumber, yaitu membangkitkan tegangan pada konduktor pentanahan. Dan yang klem kedua itu atau measure atau mengukur berfungsi untuk mengukur arus yang mengalir akibat tegangan tersebut. Nah, alat ukur kemudian menghitung resistansi secara otomatis dari rasio P per I. Yaitu syarat penggunaannya, metode ini hanya valid jika sistem pertanahan memiliki minimal dua jalur pertanahan paralel yang terhubung. Karena arus perlu ada jalur balik melalui tanah dan elektroda lainnya. Jadi tidak bisa digunakan pada sistem dengan hanya satu elektroda tunggal. Keunggulan utama pada sistem ini nih, pengukuran bisa dilakukan tanpa memutus sistem dari daya dan tanpa menggali atau menancapkan elektroda bantu. Sangat menghemat waktu di lokasi yang padat atau sulit diakses. Metode keempat itu ada selective measurement. Metode selektif ini metode ini merupakan kombinasi antara valve of potential dan stateless. Satu klem ini pada gambar. Satu klem arus itu digunakan untuk mengisolasi injeksi arus uji hanya pada elektroda tertentu yang ingin diukur. Sementara elektroda bantu P2 dan C2-nya itu pada gambar tetap digunakan seperti pada valve potensial. Keunggulan metode ini, elektroda pertanahan dapat diukur tanpa mematikan daya. Yang kedua, beberapa elektroda dalam satu sistem bisa diukur satu persatu dengan cepat dan sederhana. Jadi bisa gantian dan diukur secara cepat gitu. Nah, karena itu tuh sangat efisien untuk instalasi besar seperti gardu induk atau gedung bertingkat. Yang ketiga, hasil pengukuran lebih akurat karena arus uji bisa diarahkan hanya ke elektroda target. Jadi, metode ini sangat cocok digunakan di lingkungan industri atau gedung yang tidak bisa dimatikan dayanya seperti maintenance. Nah, saat praktikum, kami sendiri juga pernah untuk mengukur tahanan tanah. Nah, itu tuh digunakan alat seperti air resistance. Itu tuh ada 3 kabel merah, kabel kuning, kabel hijau. Yang dimana ketiga kabel tersebut ditancapkan ke tanah melalui kayak kabel atau capit yang seperti pada materi tadi. Nah, itu tuh dicapitkan ke alat groundingnya itu, dicapitkan, lalu yang di ujungnya itu dihubungkan ke air resistance-nya, yaitu merah ke merah, kuning ke kuning, dan hijau ke hijau. Jarak antar kabelnya itu pun berbeda-beda. Yang warna hijau itu dekat dengan resistance atau alat resistance tester tadi. Kalau yang kuning itu 5 meter dari resistance tadi, dan yang merah itu 10 meter dari alat tadi. Nah, jadi jaraknya itu ada dekat 5 meter dan 10 meter. Itu tuh juga diulangi 3 kali, yaitu lurus ke depan dari alat tester tadi, terus ada serong ke kanan, serong ke kanan, dan lurus ke kanan. Nah, jadi ada 3 percobaan untuk mengukur tahanan tanah tadi menggunakan resistance tester. Selanjutnya ada perbandingan dari masing-masing metode yang digunakan. Dari keempat metode yang digunakan tadi itu, tujuannya pun berbeda-beda, dan elektroda bantu serta daya yang digunakannya itu pun berbeda-beda. Jadi, pilihan metode itu bergantung pada kondisi lapangan, jenis instalasi, dan tujuan pengukurannya itu, pengukuran tanahnya itu untuk apa. Seperti kayak untuk survei lokasi baru itu gunakan resistivity method, untuk commissioning sistem baru itu gunakan valve of potential, untuk maintenance rutin setiap saat atau pada sistem besar itu tuh gunakan stateless atau selective. Selanjutnya itu, sebelum menutup video kali ini, aku mau berbagi satu fakta menarik tentang pertanahan di Tanah Riau, atau di provinsi kita itu Provinsi Riau. Riau dikenal sebagai daerah dengan banyak lahan gambut, yang secara karakteristik memiliki kandungan air dan organik yang tinggi. Dari tabel soil resistivity yang ada di slide, tanah gambut atau mushroom itu tuh memiliki resistivitas hanya sekitar 30 ohm kali meter, termasuk paling rendah dan paling kondusif. Artinya, kondisi tanah Riau ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk sistem pertanahan.
Prestasinya rendah lebih mudah dicapai. Namun, ada tantangan lain, seperti tanah gambut itu cenderung mengalami penurunan permukaan dan perubahan kadar air yang signifikan antar musim. Hal ini bisa menyebabkan kontak antar elektroda dan tanah berubah, sehingga pengukuran berkala menjadi sangat penting di wilayah ini. Baiklah, itu saja pembahasan lengkap tentang materi pengukuran tahanan pentanahan, mulai dari dasar pentanahan, standar nilai, faktor-faktor yang mempengaruhi, tipe sistem, dan juga sampai 4 metode pengukurannya, dan juga perbandingan antara 4 metode tersebut. Semoga video ini bermanfaat, dan juga semoga nilai pengukuran listrik saya mendapat A. Terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Nur Halim, dan juga Ibu Dila. Terima kasih telah mengajari kami materi-materi pengukuran listrik selama 1 semester ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak enak diucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.